Silang versi FPI Polisi, teman-teman Mata Najwa secara eksklusif mendapatkan penuturan salah satu anggota FPI yang berada di dalam rombongan pengawalan FPI pada peristiwa penembakan 7 Desember lalu. Berikut ini kesaksiannya eksklusif di Mata Najwa. Jadi waktu itu ada jadwal Habibana pengajian keluarga di suatu tempat. Nah, kita memang ditugasin untuk mengawal keselamatan Habibana di jalan, dari jalan sampai ke lokasi. Kita memang sudah tugas kita. Tapi sebelumnya ada info dari temen yang sudah stay selama beberapa hari di situ, ada yang dicurigain tuh. Ada 3 mobil dicurigain yang standby di situ. Begitu kita keluar dari kompleks Sentul itu menuju ke suatu tempat untuk kajian, di situ ada mobil yang dicurigain itu dengan spontan menyalakan mobilnya. Itu ada satu mobil pertama di start ke jalan, kita curiga. Gak lama estafet di depannya ada lagi mobil yang satunya lagi langsung respon menyalakan juga, langsung mau masuk ke barisan rombongan imam besar. Jadi mendekat ke Habibana. Merasa khawatir, saya langsung mau menghampiri itu mobil yang mencurigakan itu dan menjauhi dari mobil Habibana. Kita berlanjut sampai ke mau keluar tol ke Kerawang Timur. Di pas keluar ke Kerawang Timur itu pun mereka bermunculan kembali mobil-mobil yang tadi kita curigai dan kita usir. Sengaja kita perlahan akses dia untuk masuk ke barisan. Kita alihkan sehingga mereka nggak bisa ikutin rute yang Habibana tuju. Dari situ kita bawa putar-putar sehingga dia kepancing kita putar-putar di daerah Kerawang menuju ke pintu tol Kerawang Barat. Nah dari situ pun sempat kontak-kontakan juga, pada akhirnya ketemu di satu tempat yang gelap. 3 mobil itu menutup saya dan mau mepet ke pinggir trotoar. Di depan ada mobil korban, Chevrolet. Mobil almarhum, tim sipir juga, yang 2 mobil itu. Lalu saya lewatin mobil korban, saya ambil zigzag ke kiri, di depan mobil korban ini ada truk mobil tingkat 3. Mobil truk pengangkut mobil baru. Kita masuk ke tol. Dari tol kita sempat nanya keadaan almarhum nih, tim Chevrolet itu korban. Dan ternyata ada suatu kegaduhan di situ. Kita curiga. Sempat kita berhenti pelan, karena semakin gak jelas nih kita panggil. Kita di tol itu kita nggak bisa putar balik, jujur nggak bisa putar balik. Karena semakin gak jelas, terus hening teleponnya, ditelepon kembali nggak bisa. Semua yang ada itu kita coba teleponin tetap nggak bisa. Sambil berjalan kita menuju ke kilometer rest area kilometer 57. Dan untuk soal tuduhan itu kepemilikan untuk senjata tajam dan senjata api itu tidak ada di kita. Untuk baku tembak di tol itu dan tidak ada di naskah itu GP itu tuh nggak ada bukan punya kita. Dan itu fitnah. Dan kita nggak pernah punya seperti itu. Dan provokasi itu bukan dari kami.